Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok pemrograman website dengan proyek staff UPT atau peminjaman barang. Seperti dengan website kita itu namanya Si Pinjam UPT ya. Oke, Si Pinjam UPT. Dan sebelumnya, perkenalkan saya Nokfaikah Kitasari. Saya sebagai user di sini. Perkenalkan saya Fernata Holtesela. Di sini saya memegang bagian admin. Perkenalkan saya Una Alif Faskia, saya di sini menjadi backend developer. Dan saya Afrina Akhlatul Hamidah, saya berperan sebagai interface antarmukanya. Oke, untuk detail dari proyek kami serahkan di video selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Afrina Akhlatul Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang front end, yaitu landing page, register, dan halaman loginnya. Nah, di sini ada bagian landing page. Di landing page itu ada tertulis dengan jelas yaitu sistem informasi peminjaman UPT. Nah, di sini ada layanan yang menjelaskan bagaimana cara meminjam alat-alat yang dibutuhkan oleh siswa, organisasi, ataupun dosen di sebuah universitas. Nah, keunggulan platformnya yaitu ada kecepatan dan transparansi, jenis-jenis alat yang lengkap, dan dukungan dari UPT universitas. Lalu di sini ada katalog-katalog barang yang berisi beberapa barang yang bisa dipinjam oleh mahasiswa, organisasi, ataupun dosen sendiri. Nah, di sini menjelaskan alur peminjaman bagaimana si user meminjam, yaitu ada daftar akun jika belum mempunyai akun, lalu ada bagian kedua yaitu memilih aset yang ingin dipinjam, lalu melihat bagaimana ketentuan tanggalnya serta jumlah barang, sertakan surat izin jika itu adalah organisasi. Lalu setelah meminjam dan diterima oleh admin, si user bisa mengambil dan menggunakannya. Lalu ada daftar akun untuk memulai akun baru. Nah, di sini kita akan mencoba mendaftar dan registrasi ya. Oke, kita lanjut ke bagian daftar akun. Nah, pertama kita mengisi nama lengkap ya. Di sini sudah ada sampel, jadi kita langsung memasukkan. Terus password yang akan kita masukkan. Lalu NIM untuk mahasiswa ataupun dosen wajib mencantumkan NIM resminya. Lalu ada nomor WhatsApp yang bisa digunakan untuk dihubungi oleh admin. Lalu kita bisa memilih apakah kita menjadi staf administrator atau si peminjam. Nah, lalu kita daftar akunnya. Nah, kita akan mencoba akun sampel ya, teman-teman. Ke akun tadi, lalu kita masukkan passwordnya. Kita sudah berhasil masuk di dashboard user. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman di sebelah saya, Kak Faiko, yang akan menjelaskan bagian user. Oke, jadi di sini saya bertanggung jawab sebagai user ya. Jadi ketentuannya di sini kita bisa masuk menggunakan sebagai mahasiswa, dosen, karyawan yang tadi kita sebelumnya itu login ya. Dan ini peminjam itu Kak Afrina itu apa ya? Kak Afrina itu masuk sebagai mahasiswa. Nah, di sini sudah masuk di bagian sistem informasi peminjaman. Di beranda ini kita ada ketentuan tanggal peminjam terakhir dan aktif. Dan ini ada beberapa aturan juga dan alur aturan yang cepat. Di sini pengajuan, pilihan alat, katalog, isi form, dan lain-lain. Terus persetujuan, pengambilan, pengembalian, dan keterlambatan. Ini aturannya bisa dibaca sendiri ya. Nah, sini kan tadi kembali lagi ke beranda. Nih, ada katalog alat. Coba. Di sini ada alat apa saja dan barang apa saja yang mau dipinjam. Ini stok peminjamannya nih. Ini ajukan peminjaman, ada elektronik, meja dan kursi. Nah, tuh. Terus di sini form peminjaman. Jadi di sini di forum ajukan permohonan peminjaman itu beberapa ada yang peminjaman pribadi dan organisasi. Jadi kalau misal ini kan organisasi nih. Organisasi ini harus menyertakan surat perizinan kegiatannya dan keterangan-keterangan yang tertera ada di sini gitu. Oke, ini pop-upnya. Nah, keterangan-keterangan apa aja yang mau dipinjam dan deskripsi apa yang mau dipinjamkan atau deskripsi lainnya. Oke, kita lanjut ke bagian misal kita mau pinjam kamera dan sound system. Oke, nah di sini kamera dan keterangannya individu, Afrina, nomor HP tadi ya, nomor HP-nya yang pasti aktif ya. Terus ini di aula, jangan aula deh, di ruang prodi teknologi informasi. Oke. Ini untuk ketentuan tanggal peminjam dan keterangan yang perlu ditambahkan sebagai tadi minjam kamera ya. Sebagai alat dokumentasi. Oke. Ini untuk ketentuan tanggal peminjam dan rencana tanggal pengembalian. Jadi kegiatan. Oke. Kelas ya. Saya menyetujui. Terus nah, kirim permohonan ya. Ini sudah ajukan permohonan. Nah, terus kirim permohonan. Lanjut ke
Oke, permohonan pinjaman berhasil dikirim. Oke, di sini sudah tertera ya riwayat pinjamannya. Ini ada status menunggu, status peminjaman itu sebagai mahasiswa. Dan selanjutnya kita uji coba di organisasi ya kak. Organisasi mana ini? Kita organisasi nih, misal kita mau ikut B, suratnya kita ambil aja ya dari ini sebagai contoh saja. Ini sebagai sarana. Saya menyetujui ya. Oke, kirim permohonan. Sudah. Selanjutnya ini kan sudah tertera ya statusnya menunggu dan ini ada kontak UPT. Subjek pesan. Di sini lanjut lagi ya. Ini kan sudah di beranda dan total pengajuan masih 2, menunggu persetujuan. Di sini sedang dipinjam dan terlambat. Ini status masih menunggu balasan dari si admin. Nah, di sini sudah di refresh ya. Total pengajuannya sudah 2, status menunggu. Ini yang sudah tersetujui. Untuk kameranya langsung bisa diambil di ruang UPT. Seperti itu. Untuk meja lipat kami masih menunggu dari pihak admin. Oke, kita refresh lagi ya. Oh, ditolak. Meja lipatnya itu ditolak. Kita nggak tahu ditolaknya itu alasannya kenapa. Kita refresh ya. Apakah ada pesan yang menunggu? Pesan telah dijawab. Stoknya sudah kosong. Oke, di sini saya Fernata Holesela yang bagian admin dan operator portal. Nah, jadi ini ada di dashboard admin. Yang pertama itu udah ada tampilan dashboard pengelolaan UPT Wawan Budianto. Jadi ini super adminnya itu bernama Wawan Budianto. Terus di sini ada tampilan total jenis alatnya, sedang dipinjam, menunggu approval dan terlambat pengembalian. Di bagian bawah ini tuh ada permohonan menunggu persetujuannya terbaru. Kebetulan di sini belum ada persetujuan terbaru. Terus di bagian sini approval itu ada kolom untuk persetujuan dan penyerahan perlengkapan. Di sini bisa dilihat misalnya yang tadi yang sudah dipraktekkan oleh Iko itu ada peminjam bernama Aprihna. Nanti jumlah alatnya ditampilkan di sini, tanggal, batas kembali, tipe peminjam, lampiran, status, sama aksi kelola. Di bagian sini itu yang menunggu, yang menyetujui dari admin. Tadi bagiannya si Iko ya, yaitu dia itu harus menunggu persetujuan dari admin dulu baru bisa meminjam alatnya. Terus di bagian pengembalian. Di bagian pengembalian ini tadi sudah selesai di persetujuan, jadi ada pengembalian alat. Di sini ada nama peminjam, alat, tanggal pinjam, batas kembali, sisa waktu, statusnya dipinjam. Terus ada catat kembali. Ini tuh di bagian sini ada tanggal kembalinya, kondisi alat saat kembali, dan catatan. Misalnya itu kondisi barangnya, tentang kondisi barangnya. Di bagian sini ada laporan dan rekap transaksi itu untuk riwayat si peminjamnya. Di sini ada berapa total pengajuan, selesai kembali, aktif dipinjam, dan ditolak. Nah, ini tuh bisa kita cari berdasarkan status-statusnya. Misalnya ini dipinjam. Nah, di sini ada tampilan dipinjamnya. Jika semua status di sini statusnya akan terlihat. Di sini juga bisa mengekspor data riwayatnya berbentuk .csv. Nanti akan ditampilkan. Terus langsung ke profil. Di sini ada profil pengguna super admin. Ada nama, alamat email, nomor kontak, peran sistem. Dan di sini juga bisa ngedit informasi profilnya. Misalnya mau ubah nama. Disimpan itu akan tampil perubahannya. Di sini akan ada perubahan di bagian kelola admin. Nah, ini tuh sistemnya masih super admin. Kalau misalnya ada admin yang ingin mendaftar itu harus menunggu undangan atau token yang dikirimkan dari super admin. Ya, oke, jadi ini sudah ada kode. Ini tuh harus undang email yang kita masukkan buat si admin. Ini tuh email adminnya harus kita undang. Terus kita buka ke kode yang masuk ke email si super admin. Ini sudah ada notifikasinya. Masukin dulu kodenya yang didapat tadi dari email. Terus simpan. Terus kita undang staff yang tadi emailnya namanya ini. Klik generate dan undang. Nah, di sini udah terundang yang bagian admin. Sekarang admin tuh bisa daftar. Ini kita salin dulu kodenya.
Nah, di sini tuh ada riwayat token undangan registrasi. Tujuan emailnya, tokennya berapa, statusnya tuh belum digunakan dan dibuat pada tanggal berapa. Terus di sini tuh ada daftar staf administratornya. Bisa dilihat ada nama, email, peran kontak, dan aksi. Di sini ada log pengiriman email undangan. Statusnya sudah masuk, terkirim. Terus selanjutnya tadi yang bagian mana ya? Contoh riwayat laporan dari yang udah masuk. Ada nama peminjam, name, alat, kode alat, jumlah, tipe organisasi, nama kegiatan, tanggal pinjam, tanggal kembali, rencana, status, disetujui. Juga bisa menambahkan barang. Contoh misalnya laptop. Kode barangnya jangan sama ya. Kategorinya elektronik. Total stoknya misalnya ada 40. Kondisi barangnya baik. Klik simpan. Nah, di sini ada ditambahkan laptop. Terus kita juga bisa menghapus bagian barang ini. Nah, di sini sudah terlihat dihapus. Udah apa ya? Ya, selanjutnya kita masuk ke POV bagian admin tadi yang sudah dapat kode dari super adminnya. Nah, selanjutnya ini ada login atau daftar dulu di bagian adminnya. Kita isi misalnya adminnya namanya emailnya tadi. Kita pilih sebagai staff admin. Terus kita salin kode yang udah didapetin dari super admin. Klik daftar. Nah, tinggal kita login. Klik masuk. Nah, di sini itu admin itu bertugas hampir sama kayak tadi super admin, bisa ngelola barang, mengedit, menambah, menghapus. Terus di laporan juga ada di sini tertera siapa yang meminjam, alat, jumlah, tanggal pinjam, batas kembali, tipe peminjam, dan status. Kita bisa juga menyimpan file dari laporannya. Terus di sini itu ada profile dari si admin, nama, alamat, nomor kontak, peran. Di sini juga bisa mengedit informasi adminnya. Nah, kalau ini tuh bisa mengelola si peminjamnya. Ini di sini akan tertera status akunnya itu aktif atau tidak gitu. Di bagian dashboard juga sama kayak yang bagian super admin, cuman bedanya ini di sini kita bisa membalas pesan yang dikirimkan dari peminjam. Misalnya tuh tadi si peminjam ada mengirimkan pesan, kita tuh bisa membalasnya. Kirim, nanti di peminjamnya akan ada keterangan sudah dibalas. Seperti itu. Kalau di bagian sini itu bisa melihat penolakan-penolakan yang kita ajukan ke peminjamnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Kita alihkan ke bagian UNA. Jadi saya di sini bertanggung jawab sebagai backend developer yang membangun fondasi utama dari sistem si pinjam UPT ini. Saya menyiapkan server backend menggunakan Express yang tertulis di server TS yang menangani seluruh API, termasuk proses upload surat rekomendasi peminjaman, upload foto barang, dan generate atau handle file PDF. Selain itu, saya juga mengatur konfigurasi proyek melalui package JSON dan TS config JSON agar seluruh tim bisa develop dengan standar tipe script yang konsisten, serta file config TS untuk proses build aset front-end. Untuk data awal, saya siapkan db.state.json sebagai basis data lokal sistem, dan saya juga mengelola Qt-Ignore serta env example supaya konfigurasi environment dan credentials proyek tetap aman saat proses development. Ya, jadi di sini saya akan menunjukkan kode dari project si pinjam ini. Yang pertama itu ada env example, Qt-Ignore, admin session JSON, db.state.json, ada index HTML, index PHP, landing HTML, login, metadata JSON, packet log JSON, package JSON. Di sini juga ada register HTML, server TS, TS config JSON, feed config TS. Dan di dalam folder admin di sini ada approval HTML, barang HTML, dashboard HTML, kelola admin, kelola peminjam, laporan pengembalian profile. Di sini ada API, ada out untuk cek, login, logout, dan register. Di sini untuk barangnya, untuk root barangnya ada create, delete, detail, index, update. Di sini ada peminjamnya, ada file bagian peminjam, yaitu ada approve, cetak riwayat, create, index,
milik saya reject upload surat. Di sini ada pengembalian, terus ada statistik indeks PHP. Selanjutnya di sini ada bagian aset, terus ada config database, ada CSS, komponen dan style CSS, dan sini ada database-nya menggunakan SQL, ada JS-nya helper.js, terus src, dan di sini ada file user, ada aturan HTML, dashboard, from pinjam, katalog, kontak profile, riwayat. Baik, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.